Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, khususnya untuk teman-teman yang berada di Catholic Center pada pagi hari ini. Puji Tuhan, semakin banyak umat yang hadir. Saya percaya bahwa Anda tidak saja rindu bersama dengan Romo Lulus, tetapi Anda juga rindu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Untuk teman-teman yang masih setia di Zoom, saya berterima kasih Anda tetap join untuk komunitas Bunda Kudus ini. Khususnya pada pagi hari ini adalah Bindoman ya. Khusus untuk Gwen yang sudah kembali di Orlando. Halo. Ibu Bue dari Pennsylvania yang masih juga sini. Pak Adi dari Jakarta. Yuli dari Padang, dan kemudian saya melihat Bapak siapa ini ya, Bapak Rianto ya kalau nggak salah. Shalom. Pak Yoyo dari Kudus, sahabat kita. Lili dari Jersey, dan juga saya melihat beberapa yang masih ditutup, nggak apa-apa nanti dibuka ya. Dan juga Pak Eko yang tetap setia juga. Ada Ibu Panuah ya, atau Katarina juga ya. Terima kasih Anda di Zoom yang masih tetap join bersama dengan komunitas Bunda Kudus Bindoman. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kami khususnya umat Katolik dari Surabaya masih dalam suasana duka karena kami kehilangan Bapak Gembala kami, yaitu Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono yang baru saja pulang ke rumah Bapak. Dan kita tentu saja pada tirakatan nanti malam ada hari ke-7 dari Monsinyur Sutikno. Dan pada pagi hari ini kami komunitas Bunda Kudus, kami mempunyai tim doa, kami mempunyai tim Bindoman, Bina Doa dan Firman, kami juga mempunyai Day Verbum, dan kami juga mempunyai choir atau paduan suara. Tim doa pada kesempatan pagi hari ini akan berdoa koronka khususnya untuk kedamaian dari Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono almarhum, dan kita akan persilakan tim doa untuk maju ke depan. Marilah kita mau tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami mau mendoakan kedamaian kekal untuk Bapak Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono. Kami percaya Tuhan, dia adalah anak yang Kau pilih untuk memimpin umat Katolik khususnya di daerah Surabaya ini. Kami percayakan jiwanya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya saat ini dia berada di surga bersama dengan para kudus untuk bersama-sama dengan kita semuanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa yang kami lambungkan untuk kedamaian beliau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun telah mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup kekal. Amin.
luka-luka pada kepala Yesus yang dimungkauti duri. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Luka-luka pada kedua tangan Yesus. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan atas dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Luka-luka pada kedua kaki Yesus. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Luka-luka pada
aku tubuh Yesus. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Luka-luka pada lambung Yesus. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kekal, dalam dirimu ada kerahiman yang tanpa batas dan harta belas kasihan yang tak kunjung habis. Pandanglah kami dengan rela hati dan tingkatkanlah kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya pada saat-saat sulit kami tidak menjadi putus asa atau remuk hati, tetapi dengan kepercayaan yang teguh menyerahkan diri kami kepada kehendak-Mu yang kudus, yang sang kasih dan sang kerahiman sendiri. Yesus Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan satu pujian, Yesus Kau andalanku. Yesus Kau andalanku, Yesus Kau
sepanjang hidupku. Shalom, selamat pagi. Romo lulus ya. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Kita akan meneruskan acara setelah kita berdoa koronka bagi almarhum Monsinyur kita yang terkasih Vincentius Sutikno Wisaksono yang berpulang beberapa hari yang lalu. Dan juga kita hari ini akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Maka mari saat ini kita akan mulai dengan tanda kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau berkenan mengumpulkan setiap dari kami untuk boleh bersekutu bersama di dalam pindoman hari ini. Tuhan, kami telah berdoa untuk almarhum Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono yang telah Kau panggil berpulang beberapa hari yang lalu. Biarlah Engkau memberikan kepada hamba-Mu ini upahnya Tuhan atas setiap pelayanan yang telah Dia berikan dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatannya. Dan biarlah semua teladan baik yang beliau tinggalkan boleh tetap dapat kami lanjutkan dalam hidup kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, beberapa hari yang akan datang, kami akan juga memperingati kemerdekaan negara kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kemerdekaan yang Kau anugerahkan bagi bangsa ini. Dan kami ingin memelihara kemerdekaan itu. Terutama pertama-tama, kami mau menunjukkan kami sebagai orang Kristiani hidup merdeka dari dosa-dosa kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami mau datang menyembah-Mu. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, ku berikan hati ini, ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari Bapak Ibu, saya ajak Anda bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu, Yesusku. Izinkanku menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Katakan bersama. Biarkanlah ku menyembah, ku berikan hati ini, ku berserah dengan penuh kasih sayang.
menyembah. Tuhan, saat ini kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Izinkan kami datang kepadamu dengan segala kerinduan kami. Engkau tahu keberadaan kami saat ini Tuhan. Apapun keadaan kami, Engkau berkenan menerima kami apa adanya. Terimalah penyembahan kami ini Yesus. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah, Mari kita menyembah. ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, ku berikan hati ini, ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah-Mu Tuhan. Bukakan hatiku walau tak dengan puisi yang indah. Benar Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, ku berikan hati ini, ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Sekali lagi dengan lebih lembut. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, ku berikan hati ini, ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat-saat yang indah ini kita resapkan, kita nikmati Allah yang hadir saat ini. Kami boleh merasakan pelukan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan Engkau menerima kami apa adanya. Engkau melawat setiap kami saat ini di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami rindu Engkau bersabda melalui hamba-Mu, Romo Lulus Widodo, yang telah Tuhan utus hadir hari ini. Biarlah melalui dia Tuhan, Engkau memberikan kekuatan baru kepada setiap kami. Supaya kami sungguh-sungguh boleh berapi-api, bernyala Tuhan, untuk tetap setia melayani Engkau sampai akhir. Seperti Monsinyur kami yang telah Kau panggil, walaupun beliau berada dalam keadaan sakit, tetapi ia tetap setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Romo, silakan. Shalom. Apa kabar semua? Waduh, sudah lama nggak bertemu ya, lama sekali loh. Aduh, kira-kira waktu itu saya masih 17 tahun umurnya. Baik, sebelum saya memulai pengajaran di permenungan di Bindoman ini, ada satu lagu yang saya temukan di Papua, tapi yang menyanyikan tuh mungkin lagu itu sudah Anda kenal, tapi kalau saya waktu itu baru dan dinyanyikan oleh Romo-Romo Papua. Dan saya itu kalau mendengarkan lagu itu, kemudian menyanyikannya, saya sendiri merasa tersentuh dan itu bagi saya lagu yang untuk menjadi berkat. Saya akan menyanyikan, kita sama-sama nyanyi, terus kalau Anda hafal puji Tuhan, dan nyanyikan itu terutama kalau Anda diminta mendoakan orang. Amin. Lagunya begini. Berkat Tuhan selalu padamu, damai Tuhan sertamu, kehadirannya sinari hatimu, kini dan selamanya. Saya setiap nyanyi lagu itu terharu saya. Jadi memberikan berkat yang selama ini saya Tuhan sertamu dan memberkati dan sebagainya. Tapi waktu saya menyanyikan lagu itu dan saya selalu nyanyikan itu di kampung-kampung. Pada saat saya masuk kampung-kampung di tanah Papua sana, saya terlalu tersentuh. Setiap menyanyi lagu itu tuh rasanya, coba Anda renungkan dari sebelum kita pengajaran ya, sebelum masuk ke tema yang kita akan membahas mengenai moto tahbisan Bapak Uskup yang kita cintai, Monsinyur Sutekno yang telah dipanggil Tuhan. Juga bagi saya dan teman-teman saya itu Monsinyur itu bapak saya. Karena saya itu 6 tahun bersama beliau di Seminari Giovanni. Jadi jauh-jauh sekarang saya tugas bermisi di Agats, Papua. Dengar beliau meninggal gitu, langsung saya datang. Bayangkan, jauh loh saya, 2 halaman. Di Papuanya sendiri masih masuk lagi. 1 hari perjalanan. Saya dengar berita itu, langsung saya berangkat. Dan puji Tuhan, biasanya di sana itu pesawat susah. Kok saya lancar pesawat itu, sehingga saya tidak tertinggal misa requiem yang dipimpin oleh Monsinyur yang malam, yang Jumat Pidarto, dan nama saya kaget sampai disebut sama Monsinyur, sama Romo Eko, perwakilan dari Agats, Romo Lulus Widodo. Loh kok disebut nama saya? Ternyata Bapak Uskup saya telepon ke Romo Eko. Jadi saya selain datang sebagai pribadi juga mewakili keuskupan saya Agats. Baik, lagu tadi Bapak-bapak, ibu-ibu, betul-betul bagi saya itu menyentuh sekali. Dan saya terapkan itu dalam hidup saya. Kita dengarkan lagi ya, kalau bisa ikut nyanyi ya. Berkat Tuhan selalu padamu. 1, 2, 3. Berkat Tuhan selalu padamu, damai Tuhan
kehadirannya sinari hatimu. Tuh, 2, 3. Kehadirannya sinari hatimu, kini dan selamanya. 1, 2, 3. Kini dan selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi, tapi pejamkan mata dan hayati. Jadi waktu makan berkat Tuhan selalu padamu, berarti mu itu bisa juga Anda, padaku. Jelas ya. Jadi betul-betul mohon berkat Tuhan, supaya berkat Tuhan pada Anda. Amin. Pada keluarga Anda, pada pekerjaan Anda, pada perusahaan Anda, pada suami Anda atau istri Anda atau anak Anda, mertua, menantu dan sebagainya. Terus yang kedua, damai Tuhan, damai. Kita minta apa? Damai. Supaya keluarga itu damai, pekerjaan damai, semua damai, negara kita yang mau ulang tahun ke-78 ini damai. Amin. Dan yang ketiga poin penting, kehadirannya sinari hati. Kehadiran Tuhan dimanapun selalu menyinari diri kita. Amin. Dan kalau ada sinar Tuhan, sinar kasih Tuhan, santet, pelet, gendam gak kena, saudara-saudara. Setan lari semua. Kalau ada sinar Tuhan, apa yang bisa melebihi sinar Tuhan? Tidak ada. Amin. Sekarang dan selama-lamanya. Oke. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan merenungkan apa yang menjadi moto tahbisan uskup beliau, di mana kami hidup dan bukan hidup, berkelimpahan di dalam Engkau, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Wow. Mengapa saya katakan wow? Sebelum masuk pengajaran, saya sharing sedikit, boleh? Karena nanti Anda tahunya kan saya di Kalimantan. Kok sekarang tiba-tiba meloncat ke Papua? Bahkan ada yang bilang, jangan-jangan Romo Lulus itu dibuang. Enggak ada dibuang. Tidak ada istilah dibuang dalam gereja. Kalau Bapak Uskup memberi tugas seorang pastor siapakah so ABC, itu berarti Bapak Uskup itu punya visi misi tertentu. Amin. Nah, ceritanya begini. Saya ini kan pesta perak. Beberapa waktu yang lalu itu pesta perak 25 tahun. Terus saya itu pingin sekali itu punya pengalaman berpastoral di keuskupan lain, gitu loh. Artinya setahun atau 2 tahun atau berapa. Saya bicara dengan Monsinyur Sutresno, uskup saya Palangkaraya, dan beliau itu menanggapi dengan sukacita. Baik, Romo. Tapi tidak pernah terpikir sedikit pun, setitik pun ke Agats Papua. Karena Agats Papua itu, saya katakan, di sini ada mana Bu AE, mana tadi Bu? Ya, di depan sedia. Tahu, beliau sudah 3 kali Bu ya. Tahu. Tanyakan kepada Romo-Romo atau uskup yang Anda kenal. Monsinyur Anton tuh tahu, uskup Bandung pasti sangat kenal. Keuskupan paling miskin seluruh Indonesia adalah keuskupan Agats. Rumah uskup yang paling jelek se-Indonesia adalah Agats. Bu AE pernah bermalam sana. Sangat, minta ampun sudah. Aduh, dan saya tidak menyangka, tidak pernah berpikir, boro-boro mimpi, dikirim ke Agats. Nah, waktu tiba-tiba suatu hari Bapak Uskup saya, Monsinyur Sutresno panggil saya, WA, Romo Lulus bisa menghadap? Oh siap Bapak Uskup, karena saya waktu di seminari, cepat naik motor, sampai. Saya pikir ada apa kan, jangan-jangan Monsinyur kan kadang-kadang pergi kemana atau dapat oleh-oleh, saya dapat oleh-oleh, aduh puji Tuhan dapat oleh-oleh dari Bapak Uskup. Silakan duduk, Romo, ya duduk. Terus Monsinyur itu bercerita tentang Agats. Meskipun saya nggak tahu maksud lu, dalam hati saya gitu kan. Ya kan maksudnya apa Bapak Uskup cerita? Panjang lebar, dari jam 8, karena waktu itu beliau selesai santap malam. Kemudian dari jam 8 sampai jam 9 itu bercerita tentang Agats, karena Bapak Uskup saya itu, Monsinyur Sutresno, sudah pernah sampai ke Agats. Bercerita, dan yang diceritakan tuh tidak ada yang enak. Semua yang berat. Tapi bagi saya kan, wah dalam hati saya, mungkin Bapak Uskup pengen curhat. Gitu kan. Ya saya dengerin dong. Tiba-tiba di akhir ceritanya beliau mengatakan, Romo Lulus, Monsinyur Aloysius Murwito, Uskup Agats adalah kawan baik saya. Dan beliau kekurangan tenaga imam di sana. Saya mulai nggak enak ini. Serius, nggak enak saya. Jadi, wah ini ada apa ini? Oleh karena itu, setelah saya rapat dewan memutuskan
menugaskan Romo Lulus bermisi di Agats. Saya, hah? Tapi saya belum, reaksinya masih datar aja. Cuma, Romo Lulus bersedia. Lah karena saya ini orangnya dalam tanda petik agak ada unsur latahnya. Waktu Romo Lulus bersedia, ya langsung salaman. Padahal itu gerakan itu bukan pikiran saya, itu otomatis gitu loh. Yang secara manusiawi sekarang saya sesali gitu loh. Loh iya, saya kan manusiawi loh, bukan secara rohani. Menyesal saya, menerima iya itu. Terus ya, terus terima kasih, nanti segala sesuatunya akan kami urus dan Romo Lulus siap berangkat. Keluar dari ruangan Bapak Uskup itu seperti melayang, saudara-saudara. Saya serius melayang, serius. Demi Tuhan saya betul-betul, ini ada apa? Agats. Yang saya dengar itu Agats, itu memang, karena Agats itu nama binatang kecil. Itu kalau gigit guatelnya minta ampun. Agats. Agats saya bilang gitu. Langsung saya buka-buka di YouTube, di internet, di Google, cari Agats. Informasinya kan hanya data-data saja. Terus saya telepon salah satu pastor di Papua, kenalan saya. Bro, apa kabar? Tolong beri informasi mengenai Agats. Hah? Agats? Oh kapokmu kapan? Langsung dia bilang gitu. Maksudnya apa? Kan saya bilang, maksudnya apa? Oh kapok, dia bilang gitu. Romonya bilang gitu, kapok gimana? Nggak enak. Loh, waduh. Ya sudah ya, udah oke. Akhirnya berangkatlah saya ke Agats. Bertemu dengan Monsinyur Aloysius Murwito. Kalimat pertama dari Monsinyur Murwito adalah, semoga Romo Lulus bisa kerasan. Anda bisa bayangkan, baru datang langsung kalimatnya, semoga bisa kerasan. Karena romo-romo lain dari Bogor, Semarang, dan lain sebagainya, yang di sana sudah pada pulang. Tinggal saya, baru datang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya tugaskan, akhirnya beliau menugaskan saya, Romo, ada satu paroki yang sudah bertahun-tahun tidak ada romonya, namanya paroki Suator, itu di daerah perbatasan dengan Yaukimo. Romo bersedia ke sana, ya saya nggak tahu, ya saya gitu aja, berangkat ke sana. Yang setelah itu, ianya juga saya sesali, saudara. Tapi tunggu dulu, Romo kok berkecil hati? Tidak, nanti kita kaitannya dengan apa yang menjadi moto Tabisan Monsinyur Sutekno, hidup yang berkelimpahan. Nah tunggu dulu, sabar, semua itu bisa dihubungkan, tenang aja. Apa yang terjadi? Saya berangkat ke sana, berangkat ke Suator, dan benar, paroki itu sudah lama tidak ada romonya, saudara-saudari. Romo terakhir itu sekian tahun yang lalu, dan pastoranya sudah rusak, hancur, mau roboh. Aduh Gusti Allah, mohon maaf, toiletnya, WC-nya itu sudah, aduh tinggal nunggu ditiup, bung lah roboh, saudara-saudara. Ibaratnya, saya bilang masuk saya bilang, iki opo? Sudah nggak ada siapa-siapa di situ. Dalam hatiku, ini hadiah pesta perak kok koyong ini gitu. Kan hadiah pesta perak tuh, kan saya pesta perak. Kok hadiahnya ini? Terus saya dalam hati saya, umat ada 1-2 yang mengatakan, Romo, semoga betah ya. Iya, saya iya aja, ya dia pulang. Nama berita bahwa ada Romo datang sudah beredar di sana kemari. Akhirnya setelah saya 1 minggu beres-beres, nggak mau ngapain, nggak ada misa paginya sendiri, maksudnya nggak ada yang misa pagi umat, nggak ada, misa sendiri gitu, sendirian, brevir sendiri, masak sendiri, apa adanya, cari-cari apa yang bisa dimasak. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tiba-tiba setelah ya hampir 2 minggu, ada seorang anak yang berkali saya sharingkan, itu yang membuat saya juga tersentuh hatinya, bawa ikan 2 ekor. Bukan besar. Kan pastor dipanggil Pater sana. Pater, selamat pagi Pater. Selamat pagi Pater. Selamat pagi adik. Gimana? Pater, saya bawa ikan dari mama ini. Dalam hatiku, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan ada yang bawa ikan. Aduh terima kasih Tuhan. Saya kan nggak makan ikan, nggak tahu gimana kan. Ada yang ngasih ikan, terima kasih. Wah terima kasih adik. Udah, saya masuk, saya masak kan, goreng gini. Ya, jam 10 lah, dari jam 7 10. Saya keluar lagi. Si anak itu masih di situ. Si anak kecil tadi. Fotonya aja masih saya simpan, nanti saya share ke Bu Vera ya, biar di fotonya ada saya simpan untuk kenang-kenangan itu bagi saya terkesan. Dan apa yang terjadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa yang terjadi? Loh, adik kenapa belum pulang? Pastor belum bayar.
Iya toh. Pastor belum bayar, pater belum bayar. Berapa? Satunya 100.000. Duit gue sementai. Orang no misa, orang no kolektor toh, ya tak kasih 200.000 toh. Dalam hatiku, nyun sewu, saya nggak boleh, tapi ini saya jujur aja kata. Dalam hatiku, gundulmu betul. Orang ajar loh dalam hati saya. Udah, saya udahlah, sudah, tapi saya sudahlah. Akhirnya saya pun berpikir, sudah tempatnya seperti itu, mental masyarakatnya seperti itu. Akhirnya pikiran saya muncullah pikiran-pikiran yang negatif. Tapi saya tidak peduli. Saya bilang, Bapak Uskup menugaskan Monsinyur Sutresno mengirim saya ke Agats. Dan Monsinyur Murwito mengirim saya ke tempat yang paling jauh. Karena paroki Suator, Anda bisa tanya orang-orang yang di Agats sana. Paroki paling jauh sekeuskupan. Karena kalau naik fiber yang 15 PK itu, berangkat jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Baru nyampe. Kalau naik speed fiber, Rosario itu 4 kali peristiwa bolak-balik itu saudara-saudara. Mau koronka segala macam, satu paket itu sampai selesai. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam hati saya sudah ada di sini. Kenapa saya cengeng? Kenapa saya bermental tempe? Saya bukan pastor kemarin sore, berarti Bapak Uskup Monsinyur Sutresno percaya pada saya. Amin. Dan Monsinyur Aloysius Murwito sudah tahu saya pastor baru, belum banyak pengalaman mengenai Papua, tapi langsung dikirim ke tempat yang susah. Berarti mereka mempercayai saya. Itu pikiran positif saya. Jadi saya nggak mau kalah dengan situasi yang berat. Itu pikiran saya. Pikiran saya. Saya tidak mau kalah. Saya melayani dengan sungguh-sungguh. Saya tidak peduli. Saya sudah hubungi umat 121. Akhirnya ada beberapa yang hari Minggu tadi 4, 5, 6, hari 5, 6, 7, 8 mulai misa. Karena sudah bertahun-tahun nggak ada romo. Mulai misa. Saya hanya misa dengan beberapa orang. Jadi saya merangkap lektor, merangkap semuanya, saudara-saudara. Terus biar aja. Oke, belum ke kampung-kampung karena kita masih belum kampung. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara yang terakhir? Apa yang terjadi? Setelah hampir 2 bulan, saya belum kunjungan ke kampung-kampung, 2 bulan belum. Karena di sana semuanya lewat air, Bapak Ibu, lewat air. Dan apa yang terjadi? Si anak tadi datang lagi. Bukan bawa 2, 4. Langsung saya 400.000 nih. Aduh Tuhan, ada saja cobaan ini datang di saat-saat yang tidak diinginkan. Nah, saya siap-siap toh, Pak Ter, saya tahu adik, saya tahu 400.000 kan, saya tahu 400.000. Dengan agak bagaimana, biar saya harus tetap melayani. Tapi bilang, Pak Ter, tidak usah bayar. Kaget saya. Adik, 400.000, kok nanti dimarahin mama, Mace itu mama, dimarahin Mace. Tidak, Pastor, tidak, Pak Ter. Karena Mace bilang, Mama bilang, pastor orang baik. Nangis saya. Pastor tidak perlu bayar, karena pastor orang baik. Nangis saya, saudara-saudara. Aduh Tuhan. Lihat, saudara-saudari. Hidup yang berkelimpahan itu saudara-saudari. Amin. Hidup yang berkelimpahan itu bahwa rahmat Tuhan, berkat Tuhan. Tadi lagu tadi, berkat Tuhan, damai Tuhan. Dan kehadirannya itu menguatkan Anda, menguatkan saya. Real, this is real, true story. Ini betul-betul kisah nyata yang saya alami. Saya merasakan, ya Tuhan, ternyata kasih-Mu itu luar biasa. Dari anak kecil yang membawa 4 ikan, 5 roti dan 2 ikan menjadi membawa, dan saya sudah siap uang membayar. Tidak, Pater tidak usah bayar, karena kata mama, kata Mace, Pater orang baik. Saudara-saudara yang terkasih, Yohanes 10 ayat 10, buka, mulailah pelajarannya. Intronya panjang. Ya silakan. Yohanes 10. Saudara-saudari, jadi moto tahbisan, saya pakai contekan. Ya, contekan saya singkat saja. Moto tahbisan Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya yang telah dipanggil Tuhan, adalah ego veni ut vitam habean et abundantius habean. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10:10b. Ego veni ut vitam habean et abundantius habean. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudari,
Kalau kita boleh bertanya, mengapa almarhum Monsinyur Sutekno Uskup Surabaya memilih, karena moto Tabisan itu memilih sendiri. Beliau memilih karena apa? Karena moto ini di dalam mindset pikiran Bapak Uskup, beliau berharap saat beliau ditabiskan menjadi Uskup Surabaya, gambaran aku datang, Yesus datang, dan Monsinyur mewakili Yesus, amin, datang ke Keuskupan Surabaya agar seluruh umat yang ada di Keuskupan Surabaya mempunyai hidup, dan bukan sekedar hidup, tapi yang berkelimpahan. Perhatikan baik-baik, bukan sekedar hidup, garis bawahi pentingnya adalah yang berkelimpahan. Tetapi mohon maaf, konsep berkelimpahan di sini jangan disempitkan duit, cuan, harta. Nanti Anda berpikir, sampai sekarang enggak berkelimpahan tuh. Nek pingin berkelimpahan nyeburo nang lumpur lapindo, saudara-saudara. Berkelimpahan lumpur. Artinya berkelimpahan di sini lebih dari sekedar hal-hal duniawi. Ini yang harus digarisbawahi dan dicamkan oleh umat. Monsinyur Sutekno punya harapan, punya impian berkelimpahan di sini. Puji Tuhan kalau Anda berkelimpahan harta. Amin. Puji Tuhan. Itu hanya bonus sedikit. Loh, bonus iya sedikit. Tapi berkelimpahan di sini adalah sebenarnya keluargamu itu damai, sejahtera. Makanya tadi saya buka dengan berkat Tuhan selalu padamu, damai Tuhan sertamu, kehadirannya sinari hatimu, kini dan selamanya. Kalau ada itu, apalagi yang kita inginkan di dunia ini? Betul? Betul enggak? Anda hidupnya damai dalam keluarga, santai, serba cukup, amin? Cukup mobilnya 7, saudara-saudara. Cukup vilanya 8, saudara-saudara. Cukup bisa jalan-jalan ke luar negeri, amin? Yang penting semua kepingin. Artinya berkelimpahan di sini benar-benar berkelimpahan, bukan saja secara duniawi tapi secara rohani, tetapi yang utama dan pertama rohani. Tapi ada syaratnya. Kalau bukan hanya hidup tapi hidup berkelimpahan, ada syaratnya. Yohanes 15:4-5, Pak. Kita harus tinggal di dalam siapa? Nah, perhatikan. Buka Pak, Yohanes 15:4-5. Nah, perhatikan. Tinggallah di dalam aku. Kalau ingin hidup berkelimpahan, tinggal di dalam siapa? Tuhan. Dan aku di dalam kamu. Aku di dalammu. Dan kau ada dalamku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Saudara-saudari, ini serius. Tinggal di dalam Tuhan. Berakar di dalam Tuhan dan berbuah banyak. Dikatakan berbuah. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, saudara-saudari. Bahkan hartamu banyak pun tanpa Tuhan bukan siapa-siapa. Tinggal tunggu waktunya saja. Harta banyak bukan untuk berkat, malah rebutan anak cucu, tetangga, RT, RW semua, saudara-saudara. Ini serius, saudara-saudari yang terkasih. Jadi, Monsinyur Sutekno almarhum punya moto hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan di sini untuk bisa seperti itu, kata kuncinya adalah tinggal di dalam Tuhan. Karena Anda dan saya ini bukan benalu, saudara-saudara, di pohon. Tetapi kita semua ini berakar. Bukan menjadi benalu, tapi berakar di pohon, di mana kita yakini kita berakar di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, saya tidak mau berteori dengan Anda. Artinya, Romo itu tidak. Saya itu mengajak Anda yang kadang-kadang tidak disadari oleh umat Katolik. Arti salib itu. Nah, sabar. Saya punya, mana? Oh ya ini. Jangan, Romo kitab suci ini elek, maklum. Kitab suci real loh ini. Real kitab
suci. Kok elek Romo? Itu berarti dipakai dan dibaca. Karena pernah loh Bu, Bapak. Saya kan doa lingkungan di suatu paroki, saya tanya, Bu, Pak, ada kitab suci? Ada Romo. Berapa? 1. Dikeluarkan kitab sucinya, dibungkus rapi. Loh saya tanya, ini kitab suci apa? Kitab suci kapan? Dulu waktu kami pernikahan. Loh, terus ya kami bungkus rapi, kenang-kenangan. Terus tidak pernah dibaca? Enggak. Loh, piye toh? Kitab sucinya rapi, masih plastikan saudara-saudara. 25 tahun perkawinan saudara-saudara. Aduh. Nah, baik saudara-saudara yang terkasih, saya minta satu bapak atau pasangan suami istri maju. Siapa yang pasangan suami istri maju sini? Ayo. Sorry. Yang pasangan suami istri maju. Ada? Atau enggak usah suami istri enggak apa-apa deh. 2 orang maju menemani saya ke depan. Ayo cepat waktu. Siapa yang mau? Enggak disuruh apa-apa, enggak. Saya minta tolong. Ya, satu orang lagi. Boleh Pak. Boleh Pak. Nah, bantu saya. Ada yang pegangkan mic supaya ini masuk ke Zoom, jadi kalau saya nggak ngomong nggak masuk nanti. No. Maksudnya saya bantu saya megangin mic saya. No, ini loh maksud saya. Ini megangin ini. Saya ngomong dipegangin ininya. Mbak, Mas megangin ini maksud saya. Di sini. Nah, karena saya pakai peragaan gitu loh. For you, and this for me. Nah. Oke, ikuti saja. Bu, handphonenya taruh Bu. Aman Bu. Ya Pak ya. Ikuti saya. Dilipat seperti ini. Lihat nih, dilipat ya. Tak ajari. Dulu pernah kok. Nah, seperti ini Bu. Satu panjang, satu pendek Bu. Ini pelajaran PAUD tingkat dasar Bu. Ya oke ya. Ini PAUD Pak, tingkat dasar Pak. Cucu, sudah punya cucu Pak? Belum, anak punya ya? Tetangga ada ya? Oh ya. Oke. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Nah ini ya, terus dilipat ke dalam. Begini. Ke dalam. Nah pinter. Aduh ibu itu pasti dulu TK-nya pinter ibu ini. Nah oke ya. Terus yang ada kertasnya ini tekuk begini. Nah yang ada dobelnya. Nah, oke. Kok tahu pesawat dari mana? Nah, iya. Sok tahu. Nah. Oke. Nah jadinya begini. Oke. Persis dah Bu? Ya, oke sekarang ditekuk Bu, tekuk seperti ini. Nah, pinter. Bapak dan Ibu itu benar-benar dulunya TK-nya di mana Pak? Nah. Oke, tepuk tangan jadi pesawat. Oh kok gitu Bu? Aduh ya Ibu ki piye tata ngene. Aduh. Dulu nih pautnya pasti enggak lulus. Pak, ya bagus. Oke. Baik, saya mau bertanya. Pesawat bisa sampai ke surga enggak? Kecuali pesawatnya ambles ya, enggak tahu ya. Berarti tidak bisa masuk ke surga. Pesawat bisa terbang tinggi tapi tidak bisa. Kita sobek, Pak. Yang panjang di kiri. Ini pegang. Ya, oke. Sobek pelan-pelan. Bisa enggak? Tak sobek nolah ngene. Ini, ya. Ya oke. Ya Pak, pelan-pelan Pak. Turun, tapi jangan pelan-pelan nyobeknya, pelan-pelan terus, pelan-pelan. Jadinya begini, ya. Ya, oke. Nah, jadinya benar-benar pautnya enggak jelas. Oh iya. Enggak bercanda saya, Bu. Nah, jadinya roket. Ayo, roket. Ya makanya enggak jelas. Enggak bercanda Bu. Oke, jadi roket. Saya mau bertanya, pesawat dengan roket terbang tinggi mana? Roket. Bisa masuk surga? Ya, karena hanya dengan ini. Nah. Makasih. Ya, bawa pulang untuk kenang-kenangan Bu ya, silakan Bu ya. Pak ya, tolong praktekkan di rumah. Iya, bagus. Silakan. Bawa pulang Pak kenang-kenangan Pak ya. Ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hidup berkelimpahan. Dan seperti Yohanes 15 ayat 4-5 tadi, tinggal di dalam Tuhan,
itu tidak bisa lepas dari konsekuensi salib. Saya ulangi, kalau Anda ingin menjadi orang Katolik yang baik, saya mau menjadi Romo yang baik, kita semua menjadi orang-orang yang baik di dalam Tuhan, siap-siaplah untuk memanggul salib. Kan Yesus berkata, barang siapa mau menjadi pengikutku, ia harus memanggul salib, menyangkal diri dan mengikuti aku. Tadi saya ada salib bagus, pinjem. Nah, ini pinjem ini. Aduh. Katanya salib dari Romo Robi Wower ya. Aduh, bagus sekali. Nah, saudara-saudariku yang terkasih. Kita dibaptis, diangkat menjadi anak-anak Allah dengan pembaptisan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemarin almarhum Monsinyur Sutekno berangkat ke peristirahatan terakhir dengan juga membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya apa, saudara-saudari? Artinya bahwa kita ini bukan sekedar hidup. Hello, bukan sekedar hidup, tapi hidup yang berkelimpahan dalam apa? Dalam arti kita memanggul salib. Tidak mudah, saudara-saudara. Saya ulangi, tidak mudah. Mohon maaf, ini serius. Karena banyak umat mengatakan kepada saya, Romo, saya percuma sia-sia berdoa, Romo. Saya kurang apa selama ini? Romo, doa saya tidak pernah didengarkan Tuhan. Satu. Kedua, ada yang lagi mengatakan, Romo, saya sudah capek, Romo. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Dua. Ada lagi yang mengatakan, saya sering melihat, Romo, begini. Saya tahu, Anda pikir kalau Anda ada umat yang curhat begitu, saya senang. Enggak, saudara-saudari. Kalau ada umat yang curhat begitu, bahkan saya langsung berpikir, sudahlah Tuhan, andai kata boleh ganti biar aku yang mengalaminya. Mengerti? Karena sebagai gembala, sebagai imam mendengar begitu tuh saya merasa Tuhan aku ya saja nih piye gitu. Aku juga enggak mampu secara manusiawi. Contoh, ada umat curhat, Romo utang saya banyak, Romo. Nah loh ini. Kalau aku Bill Gates, tak bayar, betul. Dia utang curhat dengan saya, utangnya banyak. Terus aku piye? Tak doa, tapi dalam hati saya pada saat orang itu pulang, saya Tuhan tolong umatmu itu. Saya yang berkata pada Tuhan, bertanya pada Tuhan. Anda pikir romo-romo yang bingung, saudara-saudari. Apalagi saya mau bertanya, jujur ya, siapa yang berelasi dengan saya? Jadi mohon maaf, ada beberapa yang nomornya hilang karena beberapa waktu itu handphone saya rusak, saudara-saudari. Ya maklum di kampung rusak dan semua nomor itu hilang. Jadi kalau Anda tidak WA saya tidak bisa menyimpannya. Jelas? Tapi yang berelasi dengan saya angkat tangan, yang sering terima renungan dari saya. Jujur angkat tangan, jangan turun. Perhatikan baik-baik. Saya mau bertanya, Anda kalau terima renungan dari Romo Lulus jam berapa? Tanya. Jam berapa? 2, 3 pagi. Anda bayangkan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya itu kalau cerita ini nangis, saudara. Saya itu pagi sudah bangun, saudara-saudara. Untuk mendoakan semua umat yang ada di handphone saya. Ya. Saya pencet, sorry. Saya kepencet. Sorry. Maaf ya yang di Zoom, salah saya nggak mencet. Nah, saudara-saudari, saya hanya mau mengatakan ini, saudara-saudari. Saya selalu mendoakan, saudara-saudari. Jadi, mohon maaf, bukan saya pamer nomor, minta ke panitia. Anda cukup, halo Romo Lulus. Saya simpan nomor Anda, dan Anda akan terima renungan tiap hari. Kecuali saya pas posisi seperti ini saya nggak buat renungan. Saya ngirim renungan setiap hari dan mendoakan. Kalau Anda punya masalah berat, Romo, tulis kapital huruf besar, Romo, doakan saya ini. Nama Anda itu, setiap saya ekaristi, saudara-saudari. Setiap saya ekaristi, saya kalau misa, nanti buktikan suatu saat kalau saya misa di Bindoman ini, di Catholic Center ini, saya beritahu, setiap saya mengangkat piala, darah Kristus, saya mengangkat tubuh Kristus, saudara-saudari, yang saya ingat orang-orang itu terutama yang punya masalah berat. Mengerti saudara-saudara? Itu spiritualitas yang menguatkan saya sampai hari ini. Dengan demikian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari,
saya kuat di Papua yang berat, saudara-saudari. Karena apa? Pikiran saya sudah tidak lagi memikirkan medan berat, memikirkan umat yang susah, benar-benar susah di sana. Tapi pikiran saya adalah menyelesaikan tanggung jawab saya, mendoakan banyak orang. Amin, saudara-saudari. Inilah yang namanya hidup berkelimpahan. Pada saat kita hidup bukan untuk diri sendiri. This is not about yours. This is about others. So many people, they need you. Always pray. So many people, they need me. Always pray. Mereka memerlukan saya, Anda untuk berdoa. Makanya saudara-saudari, setiap saya menyanyikan lagu berkat Tuhan selalu padamu, yang diingatan saya, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah umat-umat yang punya beban berat, saudara-saudari. Itu benar-benar, karena setiap orang, saya merasakannya, saudara-saudari. Itulah karunia yang Tuhan beri kepada saya untuk ikut merasakan beban berat umat. Apalagi Anda bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, aduh umat saya di Papua itu, aduh. Siapa yang sudah saya kirimi foto-foto di Papua? Siapa? Ngeri, saudara-saudari. Ngasih makan mereka. Di sekolah, di umat saya itu sana nggak sekolah, nggak ada sekolah, saudara. Jadi saya juga ngajari membaca, ngajari mandi, saudara-saudari. Cuma saya kerepotan, nggak mungkin saya ngajari mandi yang perempuan. Jadi kalau yang laki itu baris 20 anak ngono. Sing nakal pantate tak pukul pang. Woso. Saya sampai salah ambil kok, bukan sabun rinso saya ambil. Ngajari mandi, saudara-saudari. Tapi waktu ada suster mau Natal, Romo, ada 3 suster diutus ke paroki saya karena Monsinyur Murwito nyuruh mereka ke saya. Saya bilang, mereka tanya, "Romo, apa tugas kami?" "Gampang, suster. Nanti di kampung-kampung ngajari mandi ya. Yang perempuan-perempuan." Saya kan nggak mungkin mandiin yang perempuan. Ngajari mandi, saudara-saudara. Mohon maaf, kulitnya itu ada yang kasap gitu loh. Tak gosok. Gosok. Yes. Itulah. Itulah umat. Mungkin kita berpikir tinggi. Sangat sederhana, sangat sederhana. Makanya kalau mengartikan hidup berkelimpahan secara duniawi, salah kita, saudara-saudari. Hidup berkelimpahan itu secara rohani. Kalau Anda diberi kelimpahan secara duniawi, itu bonus, tips sedikit. Enggak penting, saudara. Iya enggak penting. Yang penting adalah bagaimana Anda bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Galatia 2:20. Sing apal ki rameng pendeta, Romo ya apal kitab suci, saudara. Galatia 2:20. Lihat. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kristus hidup di dalam aku. So, kalau Anda mau hidup berkelimpahan, sadarilah bahwa hidupmu bukan engkau sendiri, tapi Kristus yang hidup di dalammu. Ayo ikuti saya. 1, 2, 3. Enak rasanya, aduh Tuhan. Aduh, I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Nah, ini serius, saudara-saudara. I love you Jesus. I love you Jesus. Jadi hidup itu indah. Life is beautiful. Bahasa Italinya la vita è bella. Hidup itu indah, saudara-saudari. Sungguh, saya itu saudara-saudari, Anda kan melihat saya tamanya ngeluh gini. Tapi sekarang saya bisa melihat keindahan orang-orang di Asmat, Papua sana. Artinya menarik mereka itu. Betul-betul unik gitu. Jadi saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita melihat hidup itu, dan inilah panggilan Kristiani, panggilan kekatolikan. Anda berdoa, Anda ikut acara di Bindoman ini, Anda acara ikut kereman ilahi, Anda ikut acara ligio atau apa saja. Begitu banyak kelompok kategorial luar biasa. Keuskupan Surabaya salah satu keuskupan yang luar biasa. Kehidupan umatnya itu luar biasa. Nah, saya hanya mau mengatakan kepada Anda, hayati apa yang Anda alami ini, hidupi. Sehingga Anda bukan hanya hidup, tapi benar-benar hidup berkelimpahan. Sehingga apa yang menjadi harapan, impian almarhum Monsinyur Sutekno untuk umat seluruh Keuskupan Surabaya bisa bertumbuh dan terjadi. Karena Anda betul-betul hidup berkelimpahan. Anda hidup bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk sesama. Dalam hal ini orang-orang yang betul-betul memerlukan. Anda hidup dan benar-benar
Sehingga orang mengatakan seperti anak kecil yang bawa ikan tadi. Mama berkata, Pater ini orang baik. Meskipun saya bingung kapan saya, dan sampai hari ini pun saya belum pernah ketemu dengan mamanya anak itu. Belum pernah ketemu. Kalau anak itu sering, saya ada fotonya nanti tak share supaya di grup Pindoman ada foto anak itu. Senyum, cakep anaknya itu, kaki cakep, senyum. Namanya keren lagi, Marvel. Wih, Marvel. Saya pikir ini kelompoknya Iron Man atau apa? Ya, The Avengers, Marvel ya. Ya serius sih, anak itu namanya Marvel. Lu juga senyum aja itu. Witom tapi witom. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi saya mau mengatakan kesulitan ada, betul? Betul? Beban ada beban berat. Saat beban berat, aduh masalah ekonomi, masalah sakit, aduh betul-betul tidak enak. Betul-betul tidak enak. Saya mengalaminya sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya kena malaria. Beberapa umat tahu ya, saya kena malaria. Parah. Nggak tanggung-tanggung, bukan hanya malaria, satu malaria tapi dua, tropika dan tersiana. Betul-betul, dan saya diawali dengan tetanus dulu, kecocok paku. Lengkaplah pendeta, kecocok paku, terus turun kena malaria. Akhirnya Monsinyur telepon kepada umat supaya segera pastor lulus dibawa dalam keadaan diinfus, dibawa saya didampingi mantri, langsung dibawa ke perjalanan sekitar 6-7 jam naik speed cepat, 6-7 jam sampai ke Agats, langsung masuk ke ICU di rumah sakit IGD, langsung di oksigen segala macam. Saya dalam keadaan tidak sadar sudah tidak sadar. Dan 5 hari berturut-turut itu yang jaga saya kemudian cerita, Romo ngomong sendiri tiap malam, mengatakan tidak, saya nggak mau ikut. Jadi tahu nggak, selama saya meninggal lagi. selama saya sakit itu, tiap malam itu didatangi orang-orang yang sudah meninggal. Dari bapak saya, ibu saya, kok orang meninggal, diajak saya. Romo-romo yang sudah meninggal bermunculan. Romo Andre Semarang yang MSF datang. Romo Ustadz yang di Kalimantan, Romo Hendi, Romo suster yang sudah meninggal. Dan ini kan sudah meninggal semua. Datangi saya, ayo ikut. Saya bilang nggak mau. Jadi yang nungguin saya itu dengar saya ngomong, dia mau ngerekam saya nggak enak, masuk ngerekam Romo. Nggak mau saya. Nggak mau. Saya masih banyak tugas, saya bilang begitu. Nggak mau. Ya nggak mati jadinya saya. Nggak mau. Kok bisa ya? Nggak tahu. Pokoknya saya nggak mau. Akhirnya hidup. Makanya memang rumah sakit di Agats itu, mohon maaf ya, kalau ini ada orang Agats ikut mendengarkan, mohon maaf ya. Rumah sakit Agats itu, rumah sakit di Agats. Bu Ayah pernah lihat rumah sakitnya? Ngeri ya rumah sakitnya. Oh ini udah ada. Jadi rumah sakit di sana itu orang sehat masuk sakit, orang sakit masuk mati, orang mati hidup lagi. Gambarannya seperti itu. Serius. Rumah sakitnya, aduh, ampun sudah. Nah, saya di situ nggak tahan saya. Wah sudah nggak tahan. Waktu saya sadar tuh nggak tahan. Ini rumah sakit kok kayak ini, aduh. Sudah akhirnya saya merayu dokter dan suster supaya menyuruh saya keluar. Padahal belum sehat. Pokoknya keluar. Lebih dari 1 hari mati saya di sini. Memang tiap hari didatangin roh-roh itu. Nah, akhirnya saya bisa keluar. Akhirnya sama Monsinyur Aloysius Murito dikirim ke Jakarta, masuk Karolus. Oke. Dan akhirnya diperiksa lengkap. Ternyata saya punya kanker di usus saya. Waduh. Saya langsung, disinilah saya mengerti artinya benar-benar realnya penderitaan lengkap, saudara-saudara. Saya dulu berpikir optimis, menasihati orang yang punya kanker, sabar, aku kena dewi. Saya kena sendiri. Dalam hati pikir, begini termasuk doaku yang meminta, jangan orang yang sakit, biar saya yang kena. Karena adik saya punya kanker usus, sudah dioperasi Romo Ari, kemudian kakak saya kanker payudara, ibu saya meninggal karena kanker. Jadi lengkaplah. Akhirnya dokter menyuruhkan nggak boleh mengizinkan saya pulang. Tapi saya bilang nggak bisa Pak Dokter. Saya harus pulang. Saya ini pastor paroki. Kasihan umat saya pasca nggak ada romonya. Ya toh kan nggak ada romo di sana. Ya tapi gimana? Bapak Su ditelepon. Monsinyur dengan tegas, Romo lulus. Kalau dokter bilang nggak usah pulang, nggak usah pulang. Dalam hatiku, lah ngapain aku nggak pulang?
Terus saya, Pak dokter, andai kata saya masih bisa bertahan beberapa bulan, perlu nggak saya bisa nggak? Bisa, tapi Romo harus minum obat ini. Baik, saya pulang dulu. Akhirnya saya pulang. Dari yang saya datang itu kemudian tinggal saya pulang oleh umat, saya diberi obat macam-macam. Yang satu pun tidak saya sentuh, saudara-saudara. Ngeri saya lihat obatnya. Enggak saya sentuh. Terus saya buka Google, lihat di bagaimana cara mengatasi gini-gini. Akhirnya bukan promosi ya. Bukan promosi, ini bukan obat. Pola hidup yang dirubah. Oh, hidup yang berkelimpahan itu apa? Pola hidupnya yang dirubah, saudara-saudara. Aku langsung diet, Jo. Diet. Intermittent fasting. Saya langsung jendela puasanya 22 jam, makannya cuma 2 jam. Enggak makan nasi, enggak minum gula, enggak apa gitu. Tepung roti semua enggak. Lihat badan Romo Lulus sekarang. Sispek, Jo. Ayo Romo Surabaya sapa sing sispek? Saya sispek, Saudara. Otot kabeh, Saudara. Otot, Saudara. Atos sawah itu. Sebulan lagi kayak Adera ya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Saya berpikir sakit itu awal dan pertama adalah ini dan ini. Kalau mental kita kuat, pikiran kita kuat, dan bagi saya hidup yang berkelimpahan adalah soal mindset. This is about your mindset, not about your body. Ini soal pikiran Anda, dan itu saya lakukan. Baik, saya akan lawan diagnosa dokter yang mengatakan saya cancer. Oh, nekat saya. Saya terus melayani. Utama saya bilang kepada umat, saya punya penyakit, ada gejala cancer, jangan dikasih makanan. Saya punya makanan sendiri, saya bilang begitu. Karena saya puasa. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara yang terkasih? Apa yang terjadi? Saya bisa melayani umat selama 3 bulan dan saatnya periksa kembali. Harus praktik, harus periksa. Dan apa yang terjadi, saudara-saudari yang terkasih? Semuanya sehat. Tunggu dulu, sabar. Kolesterol, gula saya di bawah 100, semua sehat. Masalahnya, kansernya masih ada. Ini yang membuat saya langsung down, saudara-saudara. Beberapa minggu yang lalu, saya di Unio, Jakarta sana, diem. Dan Romo-Romo itu pada menghibur saya. Sabar Romo Lulus. Aduh, terharu saya dengan Romo-Romo. Sabar, ya diem aja. Sia-sia perjuangan saya selama ini. Diet segala macam, kansernya masih ada. Aduh. Terus tenang. Akhirnya saya ke rumah sakit Karus lagi. Akhirnya oke, Romo di endoskopi dan kolonoskopi yang lengkap yang itu. Di endoskopi dan kolonoskopi. Dan apa yang terjadi? Saya sudah pasrah. Selesai, dokter mengatakan Romo harus dibiopsi. Biopsi, nunggu 1 minggu. Saya udah ngomel-ngomel saya. Langsung saya ketemu Suster Karolus, Suster CB. Suster, ngomong ke dokternya. Saya waktu mau ketemu dokternya nggak bisa karena habis dibius kan. Setelah mulai sadar, saya bilang, ngomong dengan dokternya, jangan bertele-tele. Kalau sakit, kalau mati. Saya bilang gitu. Ini pemberontakan awal. Mohon maaf, sedikit sharing. Tunggu, semuanya baik. Nah, sabar Romo. Jelas, saya ini Romo dari kampung jauh. Tiket pesawat pulang pergi mahal. Saya dari pedalaman lagi, dari jauh dan segala macamnya, dan saya ini nggak pakai BPJS, saya bilang begitu. Jadi berat, kalau terlalu lama terlalu berat. Di Jakarta tuh bayar, di Unio sana bayar, 1 harinya 200.000 per hari, gitu loh. Jadi udah berat saya ongkosnya di sini. So, ngomong saja, kalau sakit, sabar Romo, sabar. Saya udah seminggu, akhirnya sudah saatnya menghadap dokter. Dan waktu menghadap dokter, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, waktu saya menghadap dokter, tunggu toh di ruang VIP-nya itu, tunggu. Diem aja saya. Tegang. Biopsi loh, hasil biopsi loh. Tegang saya. Dan perawatnya nggak ngerti saya Romo lagi, nggak tahu kenapa. Bapak Yohanes Lulus Widodo. Masuk, tapi dokternya tahu ini Romo. Oh ya maaf Romo. Nah, diperiksa sama dokternya. Saya udah tegang tuh. Tegang. Apa hasilnya tuh? Saya mau tanya, Anda kalau mau mendengarkan hasil biopsi pasti tegang loh. Tegang loh, saya yang Romo aja tegang ya. Romo Lulus, menurut ukuran itu kanker itu ada 3. Bukan stadium ya, tapi berat, sedang, ringan. Hasil biopsi Romo Lulus sedang. Berarti tetap ada loh.
Berita baiknya tidak berat. Berita buruknya masih, saya penasaran. Pak dokter, sedang itu maksudnya apa? Pak dokter, orang kalau belajar bahasa Inggris itu ada 3 level. Elementary, intermediate, dan advance. Berarti saya kan tetap di tengah-tengah. Tolong jelaskan. Tenang, Pastor, tenang. Tenang, Romo, tenang. Romo dalam kondisi aman. Tunggu dulu, sedang tapi kan tetap ada. Tenang. Tidak terjadi apa-apa, Romo. Romo tenang saja. Dari grafik pemeriksaan kesehatan before after sebelum 3 bulan, perkembangan Romo itu luar biasa sekali. Dan dari lihat badan, fisik segala macam, dokternya bilang gitu. Jadi saya melihat tekad Romo itu besar sekali. Cuma itu memang tidak bisa bersih 100%. Karena secara genetik Romo sudah ada bibit-bibit kanker. Tetapi pola hidup Romo itu luar biasa, dokternya bilang begitu. Dari hasil rekam mediknya itu loh. Kan saya general check up, saudara-saudari. Fesesnya diperiksa, urun semuanya. Itu sehat semua. Setelah 3 bulan pola hidup Romo itu luar biasa. Pola hidup Romo itu membuat tubuh Romo sangat sehat. Cuma 100% kankernya bersih itu belum tentu bisa. Tetapi dia tidak akan bisa bertumbuh lagi, berkembang. Karena kalah dengan cara pola hidup saya. Jadi saya perlu tidak usah kembali lagi kan. Romo ini sudah sehat, tenang saja. Wah, Anda tahu, saya keluar dari ruang dokter. Tenang. Malu kan banyak suster di situ. Di lift kan lantai 5, Karolus. Happy, ye. Saya senang banget saudara-saudari. Saya senang sekali. Wah, sampai ke Unio, teman-teman Romo yang ada di Unio itu sudah pada nunggu. Tegang mereka. Dan saya diem aja. Mereka mulai, Romo Ivan dari Ruteng mendekati saya. Romo menghibur, Romo sabar, tenang. Saya diem saja. Saya langsung panggil Mbak Retno. Mbak Retno itu tukang masaknya di Unio. Mbak Retno, ya Romo bagaimana? Malam ini nggak usah masak. Saya traktir Romo makan. Gaya. Duit sekolah pada gaya. Saya traktir. Loh kenapa? Wah, hasilnya pasti baik. Wah, semua sorak saudara-saudari. Nah, saudara-saudari, semua gembira karena hasilnya baik. Nah, maksudnya apa saya sharing ini berkaitan dengan apa yang kita dengar? Filipi 1 ayat 6 Bapak. Ia yang telah memulai pekerjaan baik di antara kita, ia pula yang berkenan menyelesaikannya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu dan akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 6 bisa ditafsirkan apa? Segala sesuatu Tuhan yang memulai, amin? Apapun, bahkan menurut pandangan kita jelek sekalipun. Tapi ia pula yang berkenan menyelesaikannya. Kata kuncinya saudara-saudari untuk menutup renungan ini. Kalau hidup berkelimpahan itu adalah apa? Hidup di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan dan memiliki iman. Iman apa? Iman bahwa segala sesuatu yang mulai itu Tuhan dan Tuhan akan menyelesaikannya. Amin. Catat baik-baik, Tuhan akan menyelesaikannya. Jangan melihat semuanya jelek, saya sakit begini dan ternyata Tuhan menyelesaikannya semua baik. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, pejamkan mata Anda, saya ajak Anda pejamkan mata. Renungkan hidup yang berkelimpahan, hidup Anda. Saat ini mungkin ada masalah berat, beban hidup, entah soal ekonomi, relasi keluarga, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Secara mata manusiawi, Anda seperti saya tadi yang mengalami down tadi, mengalami stres tadi. Mungkin dengan bentuk yang lain. Tapi renungkan baik-baik apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada umat di Filipi bab 1 ayat 6 tadi. Ia yang telah memulai pekerjaan baik di antara kita. Ia yang telah memulai pekerjaan baik di antara kita. Pekerjaan baiknya apa, Romo? Anda dibaptis jadi orang Katolik. Anda
mengenai keluarga, Anda begini, dan sebagainya. Anda bisa datang ke pertemuan di Pindoman ini. Itu semua karena kasih Tuhan yang baik. Dan kalau di dalam perjalanan ini ada yang nggak enak, ada lain sebagainya, ada kerikil-kerikil tajam. Dengan penuh iman Anda percaya bahwa semuanya akan baik, saudara-saudari. Ini yang diperlukan adalah keyakinan dan iman. Aku percaya, bahasa Jawanya kulo pitados, saya percaya bahwa semuanya baik. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini ingat orang-orang yang Anda cintai, atau juga ingat masalah Anda. Tenang. Lagu yang saya nyanyikan ini semoga memberkati semua persoalan Anda. Tenang, fokus, rileks. Ambil napas dalam-dalam. Saya berdoa untuk Anda dengan lagu ini 3 kali. Anda tetap tenang, tetap tenang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Berkat Tuhan selalu padamu, damai Tuhan sertamu, kehadirannya sinari hatimu, kini dan selamanya. Damai Tuhan, berkat Tuhan selalu padamu, damai Tuhan sertamu, kehadirannya sinari hatimu, kini dan selamanya. Bayangkan wajah Tuhan Yesus, saudaraku. Bayangkan wajah Tuhan Yesus. Berkat Tuhan selalu padamu, damai Tuhan sertamu, kehadirannya sinari hatimu, kini dan selamanya. Bapak yang Maha Kasih, anak-anakmu sudah mendengarkan renungan yang dibawakan hamba-Mu ini. Dengan segala kerendahan hati, hamba-Mu yang rapuh dan lemah ini hanya bisa menyampaikan, membagikan butir-butir rohani dari apa yang menjadi moto tabisan uskup yang kami cintai, Monsinyur Sutekno. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau memberikan yang terbaik saat kami jatuh, saat kami sakit, saat kami menjerit, saat kami menangis, saat kami merasa tidak mampu hidup, saat tidak ada jalan dan semua pintu seperti tertutup Tuhan. Saat kami harus bertanya mengapa ini terjadi dalam hidupku, dalam keluargaku. Mengapa doa-doaku seperti tidak didengar oleh Engkau Tuhan. Biarlah tumbuh kesadaran dalam diri kami. Justru pada saat kami semakin parah dalam hidup, biarlah kami semakin menyadari bahwa Engkau memangku kami, Engkau menolong kami, Engkau menguatkan kami untuk hidup berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami selalu dalam hidup ini, dan kami percaya all the best selalu diberikan kepada kami, yang terbaik diberikan kepada kami untuk hidup berkelimpahan di dalam Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Shalom. Saya kembalikan untuk selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Romo Lulus untuk firman-Nya yang sungguh menguatkan kami semua. Kiranya pelayanan Romo senantiasa diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita menanggapi firman hari ini, dan juga kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita menaikkan pujian ini bersama-sama sebagai ungkapan syukur kita pada Tuhan. Sedalamnya samudra, luasnya cakrawala, tiada yang melebihi kasih-Mu, oh
Tuhan. Kau pandangku berharga, tebusku dari dosa, darah-Mu yang mulia selamatkan hidupku. Kami angkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tanganku, muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, ditinggikan selamanya. Ku bawa hatiku ke tahta kudus-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, ditinggikan, diagungkan selamanya. Mari Bapak Ibu, kita sambil bersyukur, kita naikkan lagu ini bersama-sama. Sedalamnya samudra, luasnya cakrawala, tiada yang melebihi kasih-Mu, oh Tuhan. Kau pandangku berharga, tebusku dari dosa, darah-Mu yang mulia selamatkan hidupku. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ku angkat tanganku, muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, ditinggikan selamanya. Ku bawa hatiku ke tahta kudus-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, ditinggikan, 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 diagungkan selamanya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, dan kami bersyukur juga untuk kolekte yang boleh kami berikan, kiranya dapat memberkati pelayanan-pelayanan selanjutnya. Baik, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman. Thank you, Cik Grace. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur sekali mendengarkan sharing dari Romo Lulus yang luar biasa. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih bertanya, kok tiba-tiba hari ini Romo Lulus gitu ya, kenapa diganti? Ya, sebetulnya ini juga sangat mendadak karena info dari Romo Lulus bahwa Romo Lulus itu mewakili Bapak Uskup dari Papua, Bapak Monsinyur Yanuaris, ya, Purwito, Monsinyur Purwito, untuk melayat Monsinyur Vincentius yang kemarin berpulang. Dan Romo Lulus ada di Surabaya sampai hari ini saja, sampai sore ini. Jadi kami, tim Bunda Kudus, tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini untuk mengundang Romo Lulus di Pindoman. Begitu ceritanya. Dan karena kalau diadakan hari Senin, Pindoman spesial, itu waktunya terlalu mepet, maka kami menanyakan kepada Pak Budi, apakah bisa digeser menjadi hari Rabu Pindoman spesial. Puji Tuhan Pak Budinya bersedia, dan memang bisa dan bersedia untuk Pindoman spesial besok hari Rabu. Jadi kita besok tetap hadir di sini ya Bapak Ibu ya, untuk mendengarkan firman dari Pak Budi. Pak Budi ini aslinya orang Surabaya,
bekerja di Jakarta. Jadi kita tidak mudah juga untuk mengundang Pak Budi untuk berada di Pindoman pada hari-hari kerja seperti sekarang ini. Kebetulan Pak Budi akan memberikan retret bersama dengan Romo Albertus Joni untuk para remaja di SKJJ. Jadi sekalian mampir ke Surabaya, sekalian mampir ke Pindoman gitu. Terima kasih. Saya memberikan highlight sebentar. Highlight untuk minggu depan, kita Pindoman juga akan ada 2 kali, hari Selasa dan hari Rabu. Siapa yang masih kepingin berjumpa langsung dengan Romo Istimur Bayu? Biasanya memanggilnya Rama, Rama gitu ya, orang Bandung. Dari Keuskupan Subang, dari Paroki Subang Keuskupan Jawa Barat. Selasa dan Rabu akan hadir di Surabaya, kita berjumpa langsung di Pindoman dengan materi-materi yang agak ngeri-ngeri sedep. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ada beberapa pertanyaan yang selama ini belum dijawab, silahkan mulai dicatat. Kalau ada waktu kita tanyakan ke beliau Selasa dan Rabu depan. Ya, kalau hari Selasanya itu tentang kutuk. Apakah kutuk itu ada? Kutuk itu menurun apa enggak gitu ya? Apa jenis-jenis santet, sihir, penun dan lain-lain kita dengarkan Selasa depan. Kemudian hari Rabunya tentang gereja setan. Di luar negeri sekarang banyak ya ibu-ibu, bapak ibu, gereja setan. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apakah posisi kita sebagai gereja Katolik, sebagai umat Katolik, bagaimana kita menghadapinya, kita dengarkan Ramo Bayu hari Rabu depan. Dan kalau parkirnya tidak mencukupi, silahkan Bapak Ibu parkir di gereja Katolik bebas. Sini, belakang sini. Jadi gereja Katolik bebas. Gereja Katolik bebas itu di Jalan Serayu. Jadi sebelum ini nanti kita ada tandanya di ujung itu dan akan ada satpam petugas yang menjaga di pojokan situ supaya kalau Bapak Ibu dari Katolik bebas ke jalan kaki ke tempat ini tidak terlalu was-was gitu ya. Gitu. Terus kemudian parkir bisa di sini dan di Bengawan nomor 1. Baik, kita tunggu besok Bapak Ibu hadir di tempat ini. Kemudian hari Kamis tanggal 17 Agustus kita semua akan merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 sehingga Deverbum tidak ada, kita libur, kita semua merayakan Hari Raya Kemerdekaan. Pak Budi besok kita di sini kembali dengan tema yang akan dibawakan Grey Area. Bapak Ibu yang ingin bergabung di dalam pelayanan Bunda Kudus, pelayanan Kur Bunda Kudus atau ingin mengundang Kur Bunda Kudus untuk pelayanan misa pernikahan atau acara-acara yang lain bisa menghubungi Ibu Lili Mokhtar dan tim Kur Bunda Kudus melayani setiap Jumat pertama di Catholic Center ini jam 12 siang. Kemudian Bunda Kudus juga memiliki beberapa media sosial seperti Instagram, Facebook, Telegram, dan Bapak Ibu bisa menghubungi juga sekretariat WA Sekretariat Bunda Kudus untuk mendapatkan informasi-informasi sekitar Bunda Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, yang tergerak hati untuk membantu pelayanan kami di Pindoman, silahkan mentransferkan donasi Bapak Ibu melalui rekening BCA atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo dengan nomor rekening 464 567 5674. Kemudian Catholic Center ini setiap hari Rabu dan Jumat ada misa jam 12 siang. Jadi besok juga setelah Pindoman bersama dengan Bapak Budi, kita akan lanjut dengan misa. Bagi yang ingin misa silahkan lanjut, bagi yang tidak setelah Pindoman bisa pulang. Dan mulai bulan September Catholic Center akan mengadakan misa harian mulai hari Senin sampai hari Sabtu, jadi setiap hari. Ya, yang terakhir
Bunda Kudus juga membantu penjualan barang-barang rohani dari Pater Wobi Wowor, termasuk salib yang tadi ya, salibnya ini salibnya ini, oh itu ada di layar ya. Di mana semua hasil penjualannya akan dipakai untuk pelayanan Pater Wobi Wowor untuk kehidupan kekristenan di Holy Land. Silahkan Bapak Ibu jika ingin membantu pelayanan Pater Wobi Wowor memesan souvenir-souvenir tersebut untuk hadiah, untuk dipakai sendiri juga bisa, untuk diberikan ke teman juga bisa, melalui Ibu Agnes Rosalina. Sekian, terima kasih pengumuman. Kita minta berkat dari Romo dan kita lanjutkan dengan pujian. Jangan lupa Bapak Ibu, kita tunggu besok hari Rabu di sini bersama dengan Bapak Budi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vera. Shalom. Saya tidak menawar-nawarkan, cuma karena saya itu menjadi spirit semangat saya. Jadi kalau Anda memang ingin menerima renungan dari saya, catat nomor telepon saya, cukup WA saya. Halo Romo, saya simpan. Jelas ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Karena apa? Waktu handphone saya rusak, memang saya kehilangan nomor itu 1.500 nomor. Hilang. Dan orang yang WA saya itu saya simpan. Itu yang menerima renungan. Enggak banyak sekarang ya, tinggal ya setelah sekian bulan baru dapat 500 nomor. Tapi saya kehilangan 1.500 nomor. Jadi nomor saya itu 0813 1805 0306. Saya ulangi 0813 1805 0306. Jadi setelah saya kembali ke Papua, saya selalu mendoakan dan mengirim renungan tiap hari. Dan renungan saya itu enggak kacangan, tenang aja, enggak ecek-ecek. Renungannya renungan berbobot, tenang aja. Oke, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, kasih kita, hidup kita yang berkelimpahan, semangat untuk tinggal di dalam Tuhan, keluarga kita dan setiap masalah persoalan kehidupan, bahkan yang paling berat sekalipun, diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat Tuhan selalu padamu, damai Tuhan sertamu, kehadirannya sinari hatimu, kini dan selamanya. Terima kasih. Sampai jumpa dalam pertemuan besok dan juga minggu yang akan datang. Biarlah hidup kita menjadi kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, inilah hidup. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selamat siang, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.